Negara memproduksi penjahat. Kalau kita bicara Indonesia begini dalam pandangan saya. Indonesia tuh luar biasa. Kekayaan alamnya luar biasa, tambangnya luar biasa. Saking luar biasanya Indonesia bisa menjadi penentu di dunia ini. Menentukan apa? Menentukan banyak hal. Kalau kita mau mengurangi perang, kurangi aja produksi tambang kita. Mereka punya senjata tapi tidak punya peluru. Bahkan kalau kita mau mengatur usia pernikahan di negara-negara Eropa, gampang. Stop aja produksi emas, nggak punya cincin kawin mereka. Artinya sedemikian hebatnya lah tambang kita. Tapi problemnya di mana-mana. Di sana problem, semuanya problem. Sumber masalahnya di mana? Ya di sini nih. Di sini. Ada polisinya, ada Gakum KLHK-nya, ada SDM-nya, ada saya. Yang juga bagian dari problem ini. Jadi sekarang semua pembuat masalah ini berkumpul membicarakan masalah di luar yang dia buat sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Iup keluar. Ini contoh-contoh kecil ya. Iup keluar. Harus izin IPPKH. IPPKH-nya habis. Iupnya sudah keluar. RKB keluar. Lalu orang sudah keluar uang miliaran ngurus Iup, keluar uang miliaran ngurus RKAB, ngitung sana ngitung sini ngitung, nggak bisa nambang, jadilah pelakor, penambang lahan koridor, nggak punya dokumen, dia panggil dokter, dokumen terbang, segini kompleksnya lah problem kita. Lalu kita mau uraikan dari mana? Yang paling bersalah menurut saya ya DPR, karena dia punya kewenangan tertinggi mengawasi seluruh kementerian dan kelembaga. Tapi mau bagaimana teman-teman kita di sana juga, ya begitulah kira-kiranya. Nah, contoh lain Mandiodo misalnya. Tadi disampaikan oleh Pak Idris Hite itu bicara soal illegal mining. Itu gampang, tangkap aja. Yang ilegal-ilegal mah tangkap aja gitu loh. Illegal mining, ilegal yang lain tangkap. Yang problem seperti Mandiodo. Mandiodo ini ada 11 pemegang IUP melawan Antam yang juga pemegang IUP. Oke, IUP yang 11 siapa yang keluarkan? Negara. IUP Antam siapa yang keluarkan? Negara. Jadi problemnya siapa? Tambang, bukan negara problemnya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Orang bisa bicara sejarahnya begini, enggak. Saya tidak mau bicara detail. Yang mengeluarkan IUP 11 perusahaan tambang ini siapa? Negara. Mau namanya bupati, camat, gubernur, nggak penting. Tapi siapapun dia, negara. Lalu ada lagi IUP Antam, ini negara juga. Kok negara nggak menyelesaikan persoalan tapi bikin masalah? Kan ini problem buat kita gitu loh. Kalau yang ilegal, Pak Hite tangkap. Nggak benar tangkap. Nah ini siapa yang ditangkap? Lalu negara dengan gampangnya bilang begini, ya sudah kalian berperkara di pengadilan. Sementara akar izin semuanya itu negara. Nah, setelah berperkara, mereka jatuh miskin jadi pelakor. Negara memproduksi penjahat. Nah ini gimana gitu loh. Saya datang ke teman-teman Antam, saya bilang ada nggak sih? Dulu Jokowi bilang harus ada restoratif justice. Ada banyak problem di Republik ini yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan indahnya kalimat dalam undang-undang, tapi bisa dijangkau dengan indahnya hati para pihak. Ayo kita duduk sama-sama kita bicara restoratif justice. Kenapa? Dua-duanya korban negara. Nah, yang kayak begini bagaimana? Itu loh, saya sudah bicara dengan Antam, nggak bisa. Lalu datang lagi satu problem lagi. PT Lawu, ada Perusda, ada perusahaan dari Jakarta. Problem baru muncul lagi. Yang 11 belum selesai, nambah lagi. Bisa nggak sih kita duduk bareng-bareng kalau soal-soal kayak begini? Bicarakan saja. Itu. Atau sama-sama mencari backingan untuk mengadu kekuatan. Atau apa gitu loh. Orang pernah bilang sama saya, lu kalah ya? Iya saya kalah hari ini. Minggu depan belum tentu. Tahun depan belum tentu. 2 tahun lagi belum tentu.